Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 31 Maret 2026. Pelajaran yang pertama di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Kasih yang Tak Berkesudahan. Setelah menggambarkan kondisi kita yang apatis, Yesus mengatakan bahwa hal ini harus diatasi. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wahyu 3 ayat 21. Bagi sebagian dari kita, ini mungkin menjadi pertempuran terbesar yang pernah kita hadapi. Menyadari kondisi kita yang lemah dan merasa cukup dengan diri sendiri, menerima teguran Yesus, bertobat dan menerima jubah kebenaran Yesus atas diri kita dengan mata yang benar-benar dapat melihat. Hal yang luar biasa adalah bahwa Yesus memahami kondisi kita yang apatis dan suam-suam kuku, dan Dia mengidentifikasi dirinya dengan kita. Bukan berarti Yesus pernah suam-suam kuku. Dia berkata, barang siapa menang, sebagaimana aku pun telah menang. Wahyu 3:21. Karena Dia mati untuk menyelamatkan kita, Yesus telah mengalahkan dosa dan hukumannya. Dia memahami pertempuran melawan dosa yang kita hadapi dan berjanji akan menolong kita. Banyak orang dalam Alkitab merespons undangan Allah untuk menjalin hubungan perjanjian dengannya. Inilah narasi besar atau tema utama dalam seluruh Alkitab. Ketika kita melihat beberapa orang ini, kita dapat melihat bahwa Allah berinteraksi dengan mereka secara berbeda dalam waktu dan situasi yang berbeda. Apakah yang dapat kita pelajari dari kisah-kisah ini tentang bagaimana Allah berinteraksi dengan manusia dalam berbagai situasi? Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 3 ayat 3. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan
Musa ketika ia turun dari gunung itu? Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Baik Allah berjalan secara fisik bersama anak-anaknya maupun hanya berbicara dengan mereka, kenyataannya adalah bahwa sejak dahulu kala Allah selalu rindu untuk dekat dengan umat manusia. Apapun kondisi hubungan Anda dengan Allah saat ini, Allah ingin dekat dengan Anda. Kita dapat membaca tentang hal ini dalam Yeremia 31 ayat 3 dan 4 berikut ini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Apakah hari Anda baru mau dimulai ataupun akan segera berakhir? Allah sedang mencari dan menanti Anda. Ingin menarik Anda lebih dekat kepadanya. Ia ingin membangun atau membangun kembali hubungan Anda dengannya. Jika hal itu belum terjadi, maka kesalahannya bukan pada pihaknya, melainkan pada pihak kita. Apa sajakah hal-hal dalam hidup Anda saat ini yang jika tidak diatasi dapat dan memang menghalangi hubungan Anda dengan Allah? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih yang tak berkesudahan yang Engkau tunjukkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk mengetahui bahwa kami mempunyai Allah yang penuh kasih, Allah yang mau menarik kami kembali kepadamu karena kami cenderung mengikuti keinginan hati kami yang berdosa. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Selasa 31 Maret 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.